Mungkin kalau ngomongin lembaga keuangan, yang pertama muncul di kepala kamu pasti bank. Tapi tahu nggak sih, ada banyak lembaga keuangan syariah lainnya yang punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yuk kita pahami dulu apa sih lembaga keuangan syariah itu. Secara simpel, ini adalah lembaga yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini nggak ada yang namanya riba, nggak ada spekulasi berlebihan, dan semua transaksi harus sesuai dengan hukum Islam. Jadi, apapun yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah, semuanya harus halal, nggak ada unsur yang merugikan. Selain bank syariah yang kita kenal, ternyata ada banyak lembaga keuangan syariah lainnya yang berperan penting dalam perekonomian loh. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Pertama, ada lembaga pembiayaan syariah. Ini adalah lembaga yang fokus memberikan pembiayaan baik untuk individu, usaha kecil, maupun korporasi dengan cara yang sesuai syariah. Pembiayaan ini biasanya berbasis murabahah atau jual beli dengan margin, kemudian musyarakah atau kemitraan, dan atau ijaroh yaitu sewa. Jadi kamu nggak bakal menemukan bunga di sini karena yang ada adalah bagi hasil yang adil sesuai dengan kesepakatan. Kedua, ada asuransi syariah atau sering kita sebut takaful. Di takaful kamu nggak cuma dapat perlindungan asuransi, tapi kamu juga ikut berpartisipasi dalam program sosial. Artinya, dana yang terkumpul di takaful digunakan untuk saling membantu antara peserta, sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, kamu nggak perlu khawatir soal unsur riba atau spekulasi dalam asuransi ini. Ketiga, ada reksadana syariah. Ini buat kamu yang pengen berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariah. Jadi, dana yang kamu investasikan hanya akan dialokasikan ke perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Gak ada perusahaan yang bergerak di sektor haram, tapi kamu tetap bisa menikmati keuntungan investasi yang halal. Keempat, ada Baitul Mal wa Tamwil atau sering disebut BMT, yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah. BMT ini sering banget jadi pilihan untuk membiayai usaha kecil atau masyarakat yang nggak terjangkau oleh bank. Ini benar-benar memberdayakan ekonomi mikro dan membantu perekonomian masyarakat kecil. Terakhir, ada lembaga keuangan mikro syariah. Fungsinya mirip dengan BMT, yaitu memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro. Bedanya, lembaga ini cenderung lebih fleksibel dalam pembiayaan dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi. Lalu, kenapa sih lembaga-lembaga ini penting? Jawabannya adalah karena mereka menyediakan alternatif bagi masyarakat yang nggak bisa diakses oleh bank konvensional, atau buat kamu yang pengen melakukan transaksi finansial secara halal dan adil. Dengan adanya lembaga keuangan syariah lainnya ini, ekonomi kita jadi lebih inklusif dan lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Tentu ada tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan persaingan ketat dengan lembaga konvensional. Tapi di sisi lain, prospek untuk keuangan syariah sangat cerah. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan kemudahan transaksi dan investasi syariah. Kedepannya keuangan syariah bisa jadi alternatif yang lebih baik dan lebih adil buat banyak orang. Jadi, apakah kamu tertarik untuk mencoba produk keuangan syariah lainnya? Semua lembaga ini punya tujuan yang sama, yaitu memberikan akses yang lebih adil dan halal dalam dunia keuangan. Gak hanya buat kamu yang ingin berinvestasi, tapi juga buat mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha atau keperluan pribadi. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video informatif lainnya. Terus ikuti perkembangan dunia keuangan syariah, siapa tahu kamu bisa jadi bagian dari perubahan besar ini.